Pemirsa, Polres Tangerang Selatan, Banten menaikkan status kasus bullying atau perundungan di SMA Binus School dari penyelidikan ke penyidikan. Namun polisi belum menetapkan jadwal pemeriksaan para terduga pelaku. Kasus perundungan yang menimpa siswa SMA Binus dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke tahap penyidikan oleh pihak kepolisian. Penaikan status para pelaku ini merujuk pada keterangan korban dan sejumlah saksi yang telah menjalani serangkaian pemeriksaan oleh unit PPA Polres Tangerang Selatan. Meski demikian, polisi belum memastikan kapan pemanggilan para pelaku akan dilakukan. Ajun Komisaris Polisi Wendy Afrianto selaku Kasih Humas Polres Tangerang Selatan mengatakan jika kasus ini harus ditangani dengan teliti dan cepat karena menyangkut anak di bawah umur. Berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan unit PPA Polres Tangerang Selatan terhadap perkara kasus bullying yang terjadi, jadi statusnya dari penyelidikan naik ke proses penyidikan. Terkait dengan pemanggilan terduga atau dari saksi-saksi ataupun pihak keluarga, apakah sudah dilakukan juga, Pak? Tentunya sudah diagendakan oleh penyidik, tetapi berkaitan dengan kapannya nanti akan diupdate selanjutnya. Sementara itu, polisi juga akan kembali memanggil korban perundungan guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo melaporkan. Binus School Serpong menyatakan telah mengambil tindakan tegas terhadap insiden kekerasan yang menimpa siswanya. Seluruh siswa yang terbukti melakukan tindakan kekerasan dikeluarkan dari sekolah. Dalam keterangan pers yang diterbitkan, Haris Suhendra, Hubungan Masyarakat Binus School Education, disebutkan bahwa siswa Binus School menerapkan zero tolerance policy terhadap tindakan kekerasan baik secara fisik, psikis maupun emosional. Menurut Binus School, insiden kekerasan terjadi di luar lingkungan sekolah dan di luar jam sekolah. Seluruh siswa yang terbukti melakukan tindakan kekerasan sudah dikeluarkan dari Binus School. Sementara sejumlah siswa lain yang turut menyaksikan kejadian tersebut telah mendapatkan sanksi disiplin keras. Binus School juga berkomitmen membantu segala proses investigasi dari pihak berwajib. Pihak sekolah kini tengah fokus memberikan dukungan dan pendampingan yang dibutuhkan oleh korban dan juga keluarga. Pemirsa, warga di berbagai daerah di tanah air mengeluhkan harga beras yang kian mahal pasca pemilu 2024. Termasuk di Bekasi, Jawa Barat, di mana ratusan emak-emak harus berdesakan hingga adu mulut demi mendapatkan beras murah yang dibanderol Rp53.000 per 5 kilogram. Sejak pagi hari ratusan warga mengular demi membeli beras murah di halaman kantor Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat. Emak-emak harus berdesakan, bahkan lansia dan anak balita nyaris pingsan karena ikut berdesakan. Sebagian emak-emak bahkan terlibat adu mulut demi mendapatkan giliran pembelian beras paket 5 kg dengan harga Rp53.000. Dalam sekejap kuota beras murah ludes dan sebagian emak-emak yang tidak mendapatkan bagian kecewa. Para ibu rumah tangga tersebut menilai panitia kurang persiapan. Enggak, nggak pakai kupon apa-apa dari pihak kecamatannya, mungkin kali ya kurang peraturannya kurang persiapannya nggak ada. Persiapannya harusnya mah pakai kertas kecil gitu ya, diangkat, dinomerin. Sebenarnya membantu ya? Iya, membantu sih, cuman kalau kayak gini ya kebutuhan juga sih ya. Apalagi ibu-ibu kan ngelihat beras sekarang mahal. Nggak beli di pasar? Di pasar kan sekarang seliternya itu udah 14.000. Kita kan biasanya kemarin tiap bulan dapat dari kelurahan, ini nggak ada. Berarti ini nggak dapat? Itu beras naik dari kapan sih? Di pemilu. Warga berharap harga beras segera kembali turun dan stabil. Apalagi menjelang Ramadan, warga khawatir kenaikan harga beras makin tidak terkendali. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan.
Sementara itu, ratusan warga Sumedang, Jawa Barat harus berhujan-hujanan saat mengantri di alun-alun Situraja demi mendapatkan beras murah. Sejak pagi, warga harus mengantri di alun-alun Situraja, Sumedang saat digelar operasi pasar beras murah dengan harga Rp50.000 per 5 kg. Selain beras, komoditas lain yang dijual di pasar murah tersebut adalah telur ayam dengan harga Rp26.000 per kilogram. Operasi pasar digelar Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Sumedang bekerjasama dengan Bulog Cabang Bandung serta TNI dan Polri. Dalam operasi pasar murah tersebut, Bulog menyediakan 10 ton beras dalam satu kecamatan. Meski harus berhujan-hujanan, warga tetap antusias mengantri sebab operasi pasar murah dinilai sangat membantu warga dalam pemenuhan kebutuhan pokok terutama beras. Operasi pasar murah kembali akan digelar pekan depan di 3 kecamatan berbeda. Ratusan warga juga mengantri di bawah cuaca panas demi mendapatkan beras Bulog dalam program ketahanan pangan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Setiap keluarga memperoleh sekarung beras ukuran 10 kg. Harga beras yang kian mahal benar-benar memberatkan masyarakat. Tak heran jika operasi pasar murah dan pembagian beras program ketahanan pangan diserbu warga, terutama para ibu rumah tangga. Sejak pagi, ratusan emak-emak mengantre di kantor desa Cinangka, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Petugas pun kewalahan saat melakukan validasi data dan membagikan sekarung beras Bulog ukuran 10 kg. Apalagi jumlah personel pun terbatas. 1.559 KPM, Bang. 1.500 KPM. 59. Itu untuk bulan apa saja itu? Untuk bulan Januari saja sih, Pak. Januari saja. Yang untuk Februari belum. Yang Februari belum. Karena ini per orang satu beras. Berasnya dapat berapa kilo? 10 kilo. 10 kilo. Rencana buat apa? Wah, buat makan. Buat makan. Beras sekarang lagi mahal ya? Iya, mahal banget, Pak. Berapa kilonya sekarang? Sekarang sekilonya 17.000. 17.000. 13.000 seliter. Mahal buat Ibu. Mahal bagi saya. Kemahalan. Ada bantuan ini menurut Ibu gimana? Alhamdulillah saya terima banget Pak, bersyukur. Bagi keluarga kurang mampu, program Bansos tentu membantu untuk meringankan beban mereka di tengah harga beras yang makin meroket. Mereka berharap program beras Bansos dilanjutkan dan disempurnakan agar penerima manfaat tepat sasaran. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat melaporkan.